Di setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada kamu. Di setiap kataku, ku sampaikan cinta ini. Cinta kita, ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama-sama setiap kataku, ku sampaikan cinta ini. Oh, cinta kita, ku tak akan mundur, ku tak akan goyah, meyakinkan kamu mencintaiku. Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai Tuhan, ku cinta dia, ku ingin bersamanya, ku ingin habiskan nafas ini berdua dengannya. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya, bersama sampai Mamalik tongana tontong si solanko untanu pakaboro sola dua naku apenangku kendala madin orende antasi padio kale sahelako. Dendu kasiaraka tuo dong penamu tu kama maliran usi solana kutung kanan tongan umporan nuan kalemu tae tu senga nalan penangku. Maya-maya ilang pangan doku langan
tulata potuona inang kutongani sialan tu penangku entah kaboroko. Nuan kalemu tae tu senga nalan penangku. Oh iko tu tangkore ku sabu maya maya ilan tangan doku langat tu mampata kemana den lupa Lelen lameku tanah akan mati. Iyo lelen bau lelen lamiku karankan baba. Iyo lelen bau lelen. Ya tahu kami, teh tahu teh, lan. Dalam hatiku
Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu ada di sini. Percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah Cuma ibadah untuk merambah yang selamat. Ampunkan segala salah dan dosa kami. Kami berdoa banyak nama. Amin. Dia demikian apa pagi. Depan kan? Satu orang. Lihat ke depan ke yang cewek lihat ke depan. Karena Janu akan naik. Itu aja udah males-males. Ada senden lewat untuk kan syuting ke sana nah. Panas sekali kan. Nanti untuk prosesi selanjutnya di dalam gedung gereja nanti akan dipandu oleh majelis gereja. Oleh karena itu, selamat datang tentunya di tempat ini untuk keluarga bahkan kedua mempelai kita yang hari ini tentunya akan mengikrarkan janji suci mereka di hadapan jemaat Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan. Di bawah tumpangan hamba Tuhan tentunya mereka akan berjanji untuk sehidup semati dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Kedua mempelai kita hari ini tentunya mendapatkan dukungan dari orang tua bahkan keluarga, sehingga hari ini terlihat bahwa mereka diantar oleh keluarga besar menuju ke gedung gereja yang tentunya akan menjadi saksi cinta suci kedua mempelai kita hari ini. Mereka akan berjanji dan hanya maut yang akan memisahkan. Dengan langkah yang pasti dan senyum yang sumringah dari kedua mempelai kita menjadi pertanda bahwa mereka sudah siap untuk masuk ke dalam gedung gereja dan tentunya untuk mengakhiri masa lajang mereka dengan berjanji di hadapan Tuhan untuk setia dalam suka maupun duka. Baik, demikian itu untuk prosesi.
Seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Januar Widian Boso SM dengan Saudari Vini Laurencia KOP SM akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Bapak Ibu, saudara yang berbahagia dan kedua saudara saya Januar dan Vini, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dia yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana, telah menunjukkan dalam berkatnya bahwa dia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan ini. Amin. Kita melakukan ya Tuhan pada hari ini. Untuk perintah mengasihi yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita, saya jemput kita langsung berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi untuk kita lakukan dalam hidup.
Perintah mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Firman Tuhan akan memberkati kita semua, terlebih kepada kedua saudara kita, anak kita hari ini. Jika Tuhan memperkenankan menjadi satu keluarga Kristen, dan firman Tuhan ini akan mendasari di tengah-tengah keluarga yang Tuhan beri. Saya pilih dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di hari yang penuh bahagia ini Tuhan, hari di mana keluarga menetapkan bahwa kedua anak kekasih kami, Januar dan Billy, akan menghadapkan cinta kasihnya dalam sebuah komitmen yang di dalamnya akan menerima keberkatan perkawinan. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan sungguh dialami oleh kedua pihak keluarga. Dari Solideo, kemudian tiba di rumah mempelai perempuan, lalu kemudian masuk dalam rumahmu yang kudus. Rangkaian perjalanan ini di dalamnya kami sungguh melihat Tuhan sungguh berperkara di dalamnya, sehingga hari ini hari di mana kedua saudara kami akan menerima keberkatan perkawinan kudus menjadi satu keluarga Kristen. Mendasari semuanya itu firman-Mu sudah terbuka di hadapan kami ya Tuhan. Kami hendak membaca, mendengar dan merenungkannya, bahwa sesungguhnya kami mengakui keterbatasan, kerapuhan dan keberdosaan kami. Pakailah kami sesuai dengan maksud-Mu Tuhan, untuk menyampaikan, menjelaskan, membicarakan firman-Mu ini, supaya kami semua dan kedua saudara kami yang akan memulai hidup baru satu keluarga Kristen sungguh-sungguh memahaminya dan menyatakannya di dalam hidup yang Tuhan beri. Berkati majelis gereja yang mengambil bahagian hari ini, berkati hamba-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan jana yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan
sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Luar biasa hari ini saya melihatnya dan menggambarkannya dalam suatu kata sungguh bersukacita. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena tergambar di muka Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluarga, dan lebih kepada kedua saudara adik saya dan keluarga ini. Hari yang ditunggu sudah tiba. Hari yang diharapkan hari ini bersama. Itu menjadi kerinduan dan harapan dan terwujud di dalam Tuhan. Tema kita, kasih Kristus, dasar hidup keluarga Kristen. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada satu lagu pop dari Doel Sumbang yang populer tahun 90-an. Tentu para orang tua pasti familiar dengan lagunya. Yang sakitnya seperti ini. Boleh saya nyanyi? Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Itu lagu kita. Iya. Itu lagu familiar yang dinyanyikan oleh Doel Sumbang di era tahun 90-an. Artinya dari lagu ini saya mengatakan, tanpa cinta kita sengsara, ada cinta kita bahagia. Ya. Tapi jangan kira-kira namanya bukan kan? Pertolongan aku mau harga itu cinta. Tapi kita ini waktunya ya, mau apa? Contoh konkret saja begini. Kalau ada anak kita atau teman kita pemuda, lalu dia membuka WA lalu senyum-senyum, melihat atau membalas senyum itu menandakan bahwa ada sesuatu di WA yang dibaca itu. Lalu kadang kita berpikir orang tua ketika melihat atau saudara, bergila mungkin senyum-senyum bangun.
Padahal sebenarnya dia membaca sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat ada sukacita di dalamnya. Nah, hari ini kita semua berbahagia, bersukacita karena perjalanan cinta Januar dan Vicky itu 5 tahun dalam masa pacaran. Daripada perkawinan yang diletakkan di atas dasar kasih Kristus. Nah, perkawinan bukan sekedar tentang dua orang yang saling jatuh cinta secara romantis. Bukan tentang menyatukan rasa yang bergelora, yang membuat hati berbunga-bunga seperti dalam lagu dari Sumber tadi. Tapi dalam perkawinan Kristen, jatuh cinta saja belum cukup. Kasih yang tak pamrih, kasih yang berkorban. Itu yang dilakukan Yesus bagi kita, bagi saudara-saudara. Kemampuan seseorang, bahkan jika ia bisa berkata-kata dengan bangsa malaikat, memiliki iman yang bisa memindahkan gunung atau memberikan seluruh harta, menegaskan kepada kita betapa hebatnya karunia itu, betapa hebatnya kemampuan seseorang. Bahkan jika ia berkata-kata, begitu pula dalam perkawinan, kecocokan, kepribadian, kemampuan ekonomi, semua itu memang sebuah keluarga. Tetapi tanpa kasih yang sejati, semuanya akan rapuh. Kita memiliki seperti itu, tapi kalau tidak didasarkan di dalam cinta yang sejati, hobi pasangan, tetapi fondasinya adalah kasih Kristus. Itu fondasi. Ya. Bukan kesamaan hobi pasangan, ya. Bukan dalam hal ekonomi, tindakan dan atau perbuatan. Kasih itu sabar, murah hati. Ini bukan berbicara tentang emosi atau tentang perasaan, melainkan tindakan, melainkan perbuatan dan kelakuan. Kasih itu harus nyata melalui perilaku kita terhadap pasangan kita sehari-hari. Kalau pasangan kita sehari-hari pulang dari kerja dalam perilaku kita, kalau kemudian seberat apapun pergumulan istri, tapi dia menghadapinya dengan penuh sukacita, motosengak dan lain-lain sebagainya. Kalau kita marah, kendalikan emosi kita. Jangan menyalahkan pasangan kita, jangan menyalahkan anak kita. Yang harus dimiliki oleh kita, baik bapak ibu, baik sih. Tetapi Yesus menyatakan tindakan kasih yang nyata melalui pengorbanan di dalam Tuhan. Kedua mempelai, mulai hari ini kalian bukanlah dua, melainkan satu. Ingatlah, saudara saya, bahwa keluarga Kristen bukan tanpa masalah. Ada pasang surut, ada balai hebat, ada salah paham, ada ribut rukunnya. Tapi dalam setiap keadaan, kasih Kristus harus berperan. Kita selama 5 tahun, ketika perasaan tidak lagi sehangat awal, kasihlah yang membuat tetap setia sampai malam. Sekalipun itu tidak sehangat dulu ketika Anda pacaran dan masuk dalam keluarga, tidak sehangat dulu. Tapi saya mengatakan kepada semua saudara, kasihlah yang membuat kalian tetap setia sampai malam bisa. Ya. Jangan mudah kasih itu, sekalipun tidak lagi sehangat dulu. Tapi kasih yang kalian miliki itu, kasih itulah yang membuat kalian tetap setia dengan janji kalian. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri, kesenangan sendiri, tapi kasih memahami, mengampuni dan berkorban. Itulah kasih Kristus. Memahami keadaan kita pasangan hidup, lalu kemudian saling mengampuni pasangan hidup, lalu kemudian rela berkorban
berita-berita ini sedikit, luar biasa kemarahan. Sampai kita lupa bahwa itu adalah pasangan hidup kita. Jangan hanya cerita-cerita sedikit memanaskan hati, mengeluarkan kata-kata yang tidak penuh dengan kasih kepada pasangan hidup kita. Karena kasih itu memahami, mengampuni, dan berkorban. Yang kemudian ketiga, kasih adalah panggilan seumur hidup. Panggilan seumur hidup. Ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan. Artinya cinta sejati adalah kasih yang bertahan, bukan hanya selama semuanya berjalan lancar, tetapi justru saat hidup menghadirkan tantangan. Itulah cinta sejati di dalam Kristus. Bertahan tidak hanya selama semuanya berjalan dengan lancar, tetapi justru saat hidup menghadirkan tantangan, dia tetap bertahan di dalam. Itulah cinta yang sejati, itulah kasih yang luar biasa dijalani oleh pasangan hidup. Karena dalam perkawinan Kristen, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah dikuduskan Allah tidak boleh dicemari oleh manusia. Nah, kedua mempelai dipanggil untuk terus belajar, ya, berproses untuk mengasihi, ya, bertumbuh dalam kasih dan mencerminkan kasih Kristus satu kepada yang lain. Ingatlah bahwa kasih seperti ini tidak dapat dihasilkan dari kekuatan manusia semata. Kita membutuhkan pertolongan Allah setiap kali. Jadi kalau kita selalu menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, maka pertolongan Allah setiap hari kita akan terima dalam kehidupan kita. Karena itu jadikanlah Tuhan sebagai pusat dalam rumah tangga kalian. Berdoa bersama, baca firman bersama-sama, bangunlah hubungan yang bukan hanya horizontal tentang antara kalian berdua, tetapi juga vertikal bersama dengan Tuhan. Jadi itu yang terpenting di sini. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat dalam rumah tangga kalian. Dan ketika dijadikan Tuhan sebagai pusat rumah tangga kita, maka di dalamnya kita akan berdoa bersama, di dalamnya kita akan baca firman bersama, dan membangun hubungan yang bukan hanya horizontal antara kita berdua, tetapi juga vertikal bersama dengan Tuhan. Sehingga balik apapun datang menghampiri rumah tangga kita tidak akan goyah. Karena apa? Karena berpusat pada Yesus Kristus. Berpusat di situ. Nah, kita dari rumah saya dalam tanda kok, ya tentu kita rasakan itu, bahwa kalau bukan Tuhan, maka rumah tangga kita bisa kemudian hancur. Tapi karena Tuhan, maka rumah tangga kita tetap utuh sampai saat ini. Yang terakhir, yang terbesar adalah kasih. Akhir dari bagian ini dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi iman akan menopang kalian dalam tantangan. Pengharapan akan memberi kalian arah dan tujuan. Tetapi kasihlah yang mengikat semuanya. Ya, dengan kira-kira Januari sholat ini sangat dewasa. Saya mau mengatakan bahwa ya sekali umurnya di atas 25 tahun, tetapi luar biasa. Ya, kita kira-kira malah itu nak kuliah baru mau nak dewasa Januari ini dikali apa? Masa-masa romantis, ya, masa-masa di mana kalian
keindahan sebuah pasangan dan rumah tangga yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, karena Allah adalah kasih, maka ketika kalian memilih untuk saling mengasihi dalam suka maupun duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin, kalian sedang menjadi saksi Kristus di dunia ini. Ya. Kalian memilih untuk saling mengasihi dalam suka maupun duka, sehat dan sakit, kaya dan miskin. Ya. Itu berarti ketika kalian melakukan semuanya itu, kalian sudah menjadi saksi Kristus yang disediakan. Jadi ada sebuah pengakuan seorang anak artis mengatakan kepada ibunya apa yang kamu kagumi dari seorang ibu. Lalu anak itu mengatakan di dalam hidupnya yang menjadi model baginya, mengakui seorang ibunya, role model yang ada pada diri ibunya adalah tanggung jawab, kasih yang luar biasa dinyatakan. Itu role model. Jadi jadikan role model Januar dan Vini adalah kasih yang sebenarnya, ya, tanggung jawab. Role model itu dalam hubungan menjadi pasangan suami istri. Karena kasih bukan hanya slogan, tetapi kasih adalah gaya hidup. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kepada kedua saudara saya bahwa kasih adalah dasar dari hubungan kita dalam rumah tangga. Jadikanlah itu dalam keluarga Kristen yang kalian akan tempuh ke depan, sehingga dengan demikian kalian menjadi pasangan suami istri yang terus bahagia dan memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan. Inilah kami Tuhan yang membawa diri kami dan hidup kami. Pakailah kami Tuhan untuk terus menjadikan kasih-Mu sebagai dasar dalam hidup dan keluarga kami. Supaya apapun itu, kami tetap berdiri tegak, teguh di dalam iman hanya kepada Kristus. Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Dan bersama-sama kita akan berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Aku percaya kita berdoa Bapa kami mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pemberkatan perkawinan kedua saudara kekasih saya, adik saya Januar dan Vini. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepadamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kepada kedua saudara saya persilakan untuk berdiri. Januar Widi Bosso SE dengan
Vini Laurencia KOP SM. Engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Vini Laurencia KOP SM, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu saudara Januar Widian Bosso SE dengan saudari Vini Laurencia KOP SM, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kemudian kedua saudara saya Januar dan Vini disilakan untuk berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Januar Widian Bosso SE, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Vini Laurencia KOP SM yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudara Vini Laurencia KOP SM, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Januar Widian Bosso SE yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Disilakan kepada kedua saudara untuk berlutut. Mari Bapak Ibu dan keluarga kita bangkit berdiri. Kita mohonkan berkat dari Tuhan untuk rumah tangga baru yang boleh terjadi hari ini bagi Januar dan Vini. Karena itu kita melakukan Mazmur 134 ayat 3, kiranya halik dunia.
silakan bertukar tempat. Kemudian berhadapan. Sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu, sudah menjadi suami istri secara sah di hadapan Tuhan. Maka bukalah Januar penutup muka dari ini sebagai istri hari ini dengan penuh kasih. Silakan berkecut kuningnya. Mana cincin? Cincin ini bentuknya bulat. Cincin ini berwarna kuning keabadian cinta. Cincin ini sebagai pengikat di antara mereka yang sudah menjadi suami istri. Dan jagalah dengan baik, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Silakan Vini memasangkan cincin ini ke jari manis Januar selaku suami hari ini dengan penuh kasih. Dan silakan Januar memasangkan di jari manis Vini selaku istri dengan penuh kasih. Lalu penyerahan secara simbolis. Agak rapat sedikit menghadap ke Ibu Pendeta. Terima kasih Tuhan. Silakan. Pada saat ini pelaksanaan keberkatan perkawinan bagi saudara Januar dan Vini dan Majelis Gereja Praja Jemaat Merampak mengeluarkan surat perkawinan bagi kedua saudara bahwa saat ini dan jam ini saudara Januar dan Vini telah menjadi suami dan istri. Jadi surat pemberkatan perkawinan ini kami akan serahkan kepada kedua saudara. Ini udah datang apa nih? Ini juga. Oke, baik. Setelah itu ingatlah hari ini janji kalian berdua di hadapan Tuhan dan disaksikan ya. Jadikan kasih Kristus sebagai dasar kehidupan kalian. Silakan menghadap ke baru atau begini supaya kamera bisa begini. Menghadap ke baru. Siap, 1, 2, 3, mata cantik, tetap sabar, baku lihat, 1, 2, 3. Oke, lihat sini sekali. Iya. Ya, aku lihat boleh. Oke. Sini. Terima kasih Mama, cinta kasihmu membawa Vini sampai saat ini. Rasa sayangmu lah yang membawa Vini tegar di tengah-tengah pencobaan hidup. Terima kasih doa restu Mama dan Papa mengiringi perjalanan keluarga Kristen yang terbentuk hari ini untuk Januar dan silakan diganti-gantian.
Satu di dalam doa. Kita bersyukur bahwa pada hari ini dan keluarga ini sudah menjadi satu keluarga dan menjadi suami dan istri. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan kekasihan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepada-Mu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga senikmat hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakan mereka anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami beri kesempatan persembahan pujian dari keluarga dengan penuh kasih disilakan. Janji setia di hadapan
segala perbuatan yang bisa berlimpah sukacita dan hati kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Dan teruslah di dalam Tuhan serta arahkan hati untuk Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan